pagi. Iya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipersilahkan untuk mengawali berdoa. Iya. Nah, sebelum benar-benar memasuki materi yang baru di hari ini, Ibu mau kasih motivasi nih. Sedikit motivasi aja biar kalian semangat tuh. Biar kalian bisa ini benar-benar mengikuti pembelajaran nanti itu dengan ikhlas gitu ya, nggak terus lemes, terus nggak memperhatikan gitu. Jadi Ibu mau kasih sedikit motivasi gitu. Nah, jadi Ibu mau menceritakan, bukan menceritakan tapi lebih ke mengingatkan kalian gitu, dan biar ini bisa jadi penyemangat gitu. Nah, Ibu mau mengingatkan betapa besarnya pengorbanan kedua orang tua kalian sampai kalian sampai di tahap saat ini, sampai di sekolah menengah saat ini. Jadi pada intinya ada pengorbanan kecil maupun pengorbanan besar yang dilakukan oleh kedua orang tua kalian demi kalian untuk bisa menempuh pendidikan, demi kalian untuk bisa sampai di sekolah dengan selamat, dengan keadaan kondisi badan yang sudah sarapan gitu. Itu ada hal-hal kecil gitu, contoh-contoh hal kecil gitu. Dan ada pengorbanan besar yang mungkin kita dan kalian tidak ketahui gitu, yang sudah dilakukan orang tua kepada kalian gitu. Jadi jadikan itu sebagai motivasi, penyemangat kalian bahwa orang tua itu benar-benar berkorban untuk kalian, dan karena mereka menaruh harapan besar kepada kalian agar kalian menjadi manusia yang berpendidikan, manusia yang berilmu gitu, dan nantinya berguna bagi kedua orang tua dan banyak orang gitu ya. Jadi setiap kalian melakukan proses pembelajaran, setiap kalian berangkat dari rumah kemudian ke sekolahan, itu jangan hanya sekedar masuk ke kelas, mempelajari tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru, habis itu pulang. Itu jangan, tapi kalian harus mengambil pembelajaran atau ilmu setiap kalian berangkat dari rumah kemudian di sekolah. Itu harus benar-benar kalian dapatkan ilmunya. Apa yang aku dapatkan hari ini, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan nanti gitu. Jadi biar kalau mengikuti pembelajaran itu kalian benar-benar serius, biar ilmu itu terserap dengan baik gitu. Itu wujud kalian menghargai perjuangan kedua orang tua kalian. Kemudian itu juga sebuah motivasi agar kalian tetap benar-benar bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap pembelajaran atau proses pembelajaran di sekolahan gitu ya. Nah, jadi gitu ya anak-anak, kita itu harus menghargai pengorbanan kedua orang tua gitu. Nah, itu jadikan kalian motivasi ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Ibu minta kita bareng-bareng benar-benar belajar, kemudian dengan semangat, dengan ikhlas. Itu jangan sampai ada yang loyo gitu, kemudian diem gitu, jangan ya. Jadi harus benar-benar mengikuti pembelajaran. Kalau ada materi yang tidak paham atau belum paham atau membingungkan, itu bisa langsung ditanyakan sama ibu atau tanya sama teman, diskusi gitu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita mau membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi gitu. Tapi sebelum masuk ke materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu mau tanya nih satu hal tentang getaran dan gelombang. Nah, yang mau Ibu
Ibu tanyakan itu adalah, tahukah kalian bahwa getaran dan gelombang itu sudah dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi sehari-hari? Coba apa? Getaran dan gelombang. Pasti ada yang ini ya, menyadari gitu. Getaran dan gelombang dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi sehari-hari. Itu coba didiskusikan sama teman sampingnya dulu ya, gitu. Nanti Ibu mau kasih penjelasannya. Ya anak-anak, untuk pertanyaan yang Ibu berikan tadi di awal tadi itu di skip dulu, nanti kita bahas. Nanti Ibu bahas, dan ini Ibu mau kasih materi dasarnya dulu di PowerPoint. Jadi nanti kalian perhatikan dulu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa materi yang akan dipelajari berupa getaran, gelombang, dan bunyi. Jadi ada 3 poin itu ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama mengenai getaran. Kita akan mempelajari apa itu getaran. Nah, getaran itu merupakan semua benda yang bergetar apabila diberi gangguan. Jadi, getaran itu lebih ke bagaimana si benda itu bergerak karena diberi suatu gangguan. Nah, kemudian benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Nah, itu getaran itu contohnya ada di bandul gitu, ada pada bandul gitu. Nah, di sini di PowerPoint ada gambar bandul dengan arah dimisalkan A, O, B gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi kiri yaitu A. Nah, seumpama bandul itu dilepas dari kedudukan A, kemudian si bandul ini pastinya akan bergerak ke arah kanan melalui si O dan B, kemudian akan berbalik arah lagi dari B, O ke A, seperti itu ya. Oke, kemudian untuk pengertian gelombang merupakan energi getaran yang merambat itu ya. Jadi getaran itu berhubungan dengan gelombang, jadi keduanya ini saling berkaitan gitu. Nah, berdasarkan energinya, gelombang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu gelombang mekanis dan elektromagnetik. Nah, bedanya gelombang mekanis sama elektromagnetik itu apa gitu. Nah, untuk perambatan gelombang mekanis ini memerlukan medium perantara. Misalnya gelombang tali, kemudian gelombang air. Jadi, contohnya ya kalau gelombang air itu kalau kita melemparkan batu atau sesuatu ke air, nah maka akan ada itu kan gelombang-gelombang rambatan gitu yang bulatan kecil kemudian membesar. Nah, seperti itu. Jadi kalau gelombang mekanis itu memerlukan medium. Nah, kalau elektromagnetik itu tanpa medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Kemudian selanjutnya adalah, nah, jenis gelombang ini juga dibedakan menjadi 2. Yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Nah, di sini sudah ada pengertiannya. Apa itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Nah, kalau gelombang transversal itu terjadi pada tali yang diberi simpangan gitu. Itu nanti untuk gambar lebih detailnya ada di buku siswa, bisa dipelajari lagi ya setelah Ibu memaparkan PowerPoint ini.
Kemudian untuk gelombang longitudinal itu dapat diamati pada selingki atau pegas yang diletakkan di atas lantai. Itu pada selingki itu nantinya akan terjadi gelombang yang merambat dengan membentuk pola rapatan dan renggangan gitu ya. Untuk selanjutnya, pengertian bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Itu tadi kan ada contohnya longitudinal dan transversal, tapi kalau bunyi ini masuk ke longitudinal yang merambat energi, energinya itu melalui udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar atau telinga. Tuh ya. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bagaimana proses terjadinya bunyi. Tuh. Nah, untuk materi selanjutnya itu nanti silakan kalian pelajari di buku siswa sekaligus pembelajaran selanjutnya menggunakan model snowball throwing. Jadi materi yang Ibu paparkan di PowerPoint tadi itu hanya sebagian kecil atau sebagai dasar dulu gitu ya, sebagai dasar dulu untuk materi getaran, gelombang, dan bunyi. Dan untuk lebih detailnya itu bisa kalian pelajari di buku siswa gitu. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu mau menggunakan model snowball throwing gitu ya. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya, kemudian juga ketuanya gitu ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya Ibu bagi secara heterogen ya. Jadi campur gitu, cowok cewek gitu ya. Ini udah dibagi, yang sebelah sini, tengah, dan sana. Tuh, kemudian untuk ketuanya Ibu pilih Bunga, kemudian Doni, dan juga Zahra ya. Nanti untuk ketuanya mewakili kelompok maju ke depan, nanti Ibu jelaskan bagaimana proses gamesnya atau model snowball throwing-nya. Kemudian nanti ketua wajib menyampaikan ke teman kelompoknya tuh ya. Nah, jadi Ibu udah pilih ya, jadi ketuanya bisa maju ke depan. Nah, ya. Siapa tadi? Bunga, Doni, sama Zahra ya. Iya, jadi gini ya, nanti kalian memimpin diskusi kelompok. Jadi ini ada 3 materi untuk masing-masing kelompok gitu ya. Ini kan ditugaskan kalian sebagai ketua kelompok. Nah, ini nanti dipelajari di kelompok masing-masing. Sudah Ibu tuliskan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 di sini. Nah, ini nanti didiskusikan bareng-bareng, kemudian kalian menuliskan soal di 1 lembar kertas ya, 1 anak, 1 lembar kertas, dan 1 pertanyaan. Nah, nanti akan Ibu minta pertanyaannya, nanti Ibu kumpulkan. Terus nanti Ibu akan jelaskan lagi model pembelajarannya atau cara mainnya seperti apa gitu ya. Untuk diskusinya sepertinya sudah selesai ya. Jadi Ibu mau minta pertanyaannya Ibu kumpulkan jadi 1. Terus nanti Ibu akan memulai gamesnya, memulai snowball throwing-nya ya. Nih. Ini Taskia. Terus siapa lagi yang belum? Ini dari kelompoknya Zahra. Ada berapa nih? Iya, ini jadi sudah beberapa ya, ini yang terkumpul masih kurang 3. Sudah?
Nah, karena sudah terkumpul semuanya di sini, Ibu mau memberitahu gimana cara mainnya, gimana model snowball drawing dalam pembelajaran di materi kali ini ya. Jadi ini ada beberapa kumpulan soal. Jadi dari satu anak satu pertanyaan ini Ibu mau gulung. Namanya snowball drawing itu bola salju, jadi harus digulung seperti ini. Gulung, dikumpulkan sampai jadi gulungan seperti ini. Nah, jadi anak-anak, cara mainnya ini kalian, ibu yang mulanya melempar ya, ibu yang mulanya melempar bola ini ke secara acak ke masing-masing anak. Nanti siapa yang mau ibu kasih bola ini pertama kalinya. Nah, di sini kan tadi ini tuh merupakan kumpulan dari beberapa soal dari soal-soal kalian. Nah, ini kan ada nih ya lembaran terakhir. Nih, lembaran terakhir ini dibuka. Kemudian dibaca pertanyaannya. Kemudian langsung dijawab gitu sebisanya, sepemahaman kalian gitu. Nanti kalau semisal ada jawaban yang kurang atau jawaban yang salah, itu ada teman yang bisa membenarkan atau langsung ibu ya yang langsung membenarkan jawabannya atau menambahi gitu ya. Jadi ini nanti akan dilempar, saling melempar ini, dan di lembar terakhir itu sebagai pertanyaan. Jadi kalau yang sudah digunakan sebagai pertanyaan itu ini ya langsung dikasih ke ibu lagi ya, jangan dipakai lagi kan sudah dijawab. Jadi langsung aja kita mulai. Ini enaknya ini ya melingkar ya, melingkar itu kelompok 1, 2, 3, dan ibu mau mulai untuk melempar bola ini. Siapa yang pertama kali dapat ini dan langsung menjawab, nggak usah takut, yang biasa aja, relax, dijawab sesuai kemampuan kalian gitu. Ibu bakalan kasih poin kok, ibu bakalan kasih poin, dan ibu akan membenarkan kalau ada yang salah gitu. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya. Tuh. Ibu mau lempar ke siapa? ya udah standby ya semuanya. Perhatikan ya tadi aturannya udah ibu kasih tahu aturan atau cara bermainnya. Tuh, ibu mau lemparkan ini ya. Ya, dapat si Sasmita ya. Dia bisa langsung dijawab soal pada lembar terakhir itu ya tentang apa. Iya, pertanyaannya ini ya udah dikasih ibu ya, itu tentang getaran gitu. Tadi sudah dijawab dengan bagus bahwa getaran itu tadi contohnya adalah bandul, itu sama seperti yang Bu sampaikan di PowerPoint tadi ya. Iya, jadi seperti itu kerja bandul itu bukti adanya suatu getaran, jadi merambat gitu dari arah yang soalnya di kanan, nah dia akan menggeser ke kiri kemudian kembali lagi ke kanan gitu ya. Nah, bagus, sudah dijawab dengan bagus. Kemudian lanjut lagi untuk pelemparan soal bola salju soalnya. Terserah ke siapa saja. Iya, dapat. Siapa itu? Ardian. Ya, iya Ardian, bisa langsung dijawab. Ya, itu tinggal sisa beberapa pertanyaan ya, jadi bolanya tidak kecil ya. Ya, lanjut, silakan dilemparkan ke temannya yang belum dapat, yang belum menjawab pertanyaan. Iya, dapat
Bunga, silahkan Bunga menjawab pertanyaan di lembar terakhir. Iya, bagus. Bagus jawabannya Bunga. Kemudian masih ada beberapa kan? Iya, dilanjutkan lagi. Iya. Ya, ini udah kumpulan soal tadi ya, yang dibuat gulungan tadi udah semuanya sudah menjawab pertanyaannya gitu ya. Ibu udah kasih kalian poin-poin plus. Bagus sekali kalian aktif dalam menjawab, dalam berdiskusi, kemudian adanya interaktif gitu ya antara sesama kalian, sama dan juga dengan ibu gitu. Bagus. Ini ibu akan berikan nanti evaluasi mengenai materi hari ini gitu ya. Jadi di sini ibu ada 4 soal nih, 4 soal tentang materi yang kita pelajari hari ini, dan ibu yakin kalian semua bisa menjawab karena tadi waktu games itu udah bagus, kalian sudah paham tentang materinya. Nah, ini ibu mau memberikan sedikit evaluasi untuk kalian dijawab. Ini ada 4 pertanyaan ya. Nah, di situ juga sudah ada poin-poinnya setiap nomor biar kalian bisa memaksimalkan jawaban kalian. Itu ibu beri waktu, kemudian nanti dikumpul ya, dan selanjutnya ibu akan memberikan beberapa klarifikasi atau jawaban yang di awal pembelajaran tadi belum sempat ibu jawab ya. Ibu bagikan ya. Nah, ini jadi kalian sudah mengumpulkan semua soal evaluasinya ya, sudah dijawab. Dan nanti akan ibu koreksi tuh. Nah, kemudian ibu akan memberikan seperti yang ibu katakan tadi, akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi di awal tadi yang belum sempat ibu jawab gitu ya. Nah, jadi sebelum ibu mau menjawab pertanyaan di awal pembelajaran tadi, ibu mau mungkin ada salah satu yang mau mencoba menjawab pertanyaan tadi mengenai apa tadi? Getaran dan gelombang. Itu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dalam perkembangan teknologi saat ini ya. Siapa yang mau menjawab? Kan tadi udah dapat nilai masing-masing, tapi nanti kalau jawab pertanyaan ini tadi, ibu kasih poin plus lagi. Ya, siapa yang mau menjawab? Siapa? Iya, Doni. Iya, silakan Doni dijawab. Sesuai dengan pemahamannya Doni, nanti ibu akan melakukan klarifikasi atau pembenaran dan penambahan kalau ada materi, kalau ada konsep Doni yang kurang benar gitu ya. Ya, silakan. Iya. Nah, benar ya yang dikatakan Doni tadi. Pemanfaatan getaran dan gelombang dalam perkembangan teknologi saat ini, contohnya salah satunya adalah USG gitu ya, ultrasonografi gitu. Itu memanfaatkan getaran dan gelombang gitu. Jadi kan ada alat itu ya, seperti contohnya kalau USG ibu hamil itu ya biasanya. Nah, itu alatnya itu bisa mendeteksi gitu seperti apa pergerakan janin, perkembangan janin di dalam perut ibu gitu. Itu bisa ditampilkan di layar apa itu pada satu USG itu. Kemudian kan ada alatnya sendiri ini. Alat ini itu untuk mendeteksi itu menggunakan getaran dan gelombang
seperti dia memberikan sinyal menggunakan si alat itu dengan prinsip getaran dan gelombang gitu ya. Jadi bisa mentransferkan gitu apa yang ada di dalam janin itu gitu. Jadi prinsip kerjanya gini ya anak-anak. Si alat ini bisa memantulkan si gelombang ini ke dalam si janin gitu. Terus bisa memantulkan kembali ke alatnya, kemudian bentuknya divisualisasikan melalui itu layar atau yang bentuknya seperti kotakan gitu. Jadi itu pemanfaatannya, prinsipnya itu adalah memantulkan dari dalam. Si alat ini memantulkan ke dalam, kemudian yang dari dalam dipantulkan lagi. Seperti itu ya cara kerjanya itu. Jadi bisa mengeluarkan bentuk visualisasinya itu seperti apa gitu. Itu ya contohnya. Jadi itu benar-benar suatu ilmu yang luar biasa kita pelajari gitu. Ternyata oh seperti ini gitu. Jadi kita bisa tahu gitu. USG itu ternyata penerapannya itu dalam dunia kesehatan bisa menggunakan atau memang menggunakan prinsip dari getaran dan gelombang ini gitu ya. Dan juga anak-anak kita itu terus dan selalu untuk diperintahkan bersyukur gitu ya. Bersyukur tentang ya ini kan kita mempelajari tentang bunyi ya. Bagaimana manusia itu bisa mendengarkan, bisa menerima suatu respon suara atau respon bunyi gitu. Nah, di situ kita harus menyadari gitu, Allah itu sudah memberikan kita pendengaran yang sempurna, pendengaran yang baik gitu. Kemudian dengan proses yang begitu detailnya yang kita sendiri itu takjub gitu sebenarnya. Kok bisa seperti ini gitu. Ternyata ada proses detailnya gitu yang maha benar-benar Allah Tuhan kita itu yang secara detail mendesain seperti ini biar supaya kita itu bisa mendengarkan, kemudian bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan kalau kita tidak bisa mendengar. Bagaimana kalau tidak ada suara, bagaimana kalau tidak ada bunyi gitu. Kita tidak mungkin bisa bertatap muka seperti ini, berbicara, kemudian berkomunikasi tanpa adanya suatu bunyi, suara, dan medium perantaranya berupa udara gitu. Jadi Allah itu sudah benar-benar mendesain semuanya itu dengan sedetail mungkin gitu, dengan sesempurna mungkin gitu ya. Jadi kita harus bersyukur gitu, karena memang ada orang-orang, teman-teman kalian di luar sana yang mungkin pada proses pendengarannya itu terganggu, jadi harus menggunakan alat pendengaran gitu kan, jadinya kasihan. Jadi kita yang sudah diberikan pendengaran yang sempurna itu harus banyak-banyak bersyukur gitu. Iya anak-anak, jadi itu tadi ya pembelajaran hari ini. Jadi ada yang mungkin bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini itu apa aja, termasuk yang Ibu kasih motivasi tadi. Siapa? Nggak apa-apa, terserah. Menurut pemahaman kalian aja gitu, kesimpulannya apa, secara singkat aja gitu hari ini. Apa yang kalian dapatkan untuk hari ini gitu. Ya, Citra? Citra mau mencoba menjawab. Iya. Iya, betul. Jadi, dalam setiap proses pembelajaran, kita itu jangan lupa yang pertama harus semangat gitu, biar setiap proses pembelajaran yang kita dapatkan itu benar-benar terserap, benar-benar kita pahami gitu ya. Jadi harus semangat dulu, kemudian kita harus aktif dalam proses pembelajaran, karena kalau aktif maka sistem kerja otak kita itu juga terus bekerja terus gitu ya. Jadi kayak otomatis kalau kita aktif, sistem kerja otak kita juga ikut bekerja, maka itu efeknya itu akan baik juga ke diri kita sendiri gitu ya. Kalau diam itu kan jadi otak kita nggak mau berpikir gitu ya, jadi kan nggak dilatih berpikir, malah ngapain kan ya. Kalau
pembelajaran kok nggak ini gitu, kok nggak melakukan proses pemikiran gitu, kok tidak melatih otak untuk berpikir gitu ya. Iya, jadi itu tadi yang bisa kita pelajari pada pembelajaran hari ini atau kegiatan pembelajaran hari ini mengenai motivasi, kemudian si materi ini sendiri gitu ya. Ibu minta kalian benar-benar menjaga semangat kalian, kemudian terus termotivasi untuk bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran dan juga memahami materi yang sudah disampaikan gitu. Untuk materi selanjutnya itu membahas tentang resonansi gitu. Masih satu bahasan tentang getaran gelombang, tetapi sudah beda judul. Untuk pertemuan selanjutnya itu resonansi. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah bagus, kalian sudah aktif, interaktif, kemudian melakukan tanya jawab dengan bagus, diskusi dengan bagus. Ibu sudah mendapatkan poin dari masing-masing kalian. Itu Ibu berpesan untuk menjaga keaktifan kalian gitu ya. Jadi jangan hanya pada pembelajaran ini, jangan hanya pada Ibu saja, tetapi juga untuk pembelajaran dan dengan Ibu, Bapak, guru yang lain itu juga tetap jaga keaktifan kalian gitu ya. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau meminta maaf gitu ya jika ada salah kata atau salah perbuatan yang menyakiti atau mungkin membajengkel kalian gitu ya. Dan Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik pada pagi hari ini gitu. Sudah mengikuti model pembelajaran Snowball Drawing dengan semangat gitu ya. Jadi Ibu yakin kalau semangat itu pembelajaran itu akan mudah diserap, akan mudah kalian pahami gitu ya. Itu akan melatih otak kalian itu untuk terus bekerja gitu. Beda kalau kita itu kebanyakan diam, kemudian lama-lama mengantuk gitu kan, materinya juga sulit untuk kalian pahami gitu ya. Nah, sebelum untuk menutup pembelajaran ini, Ibu ingatkan lagi untuk menjaga motivasi kalian, menjaga semangat kalian. Jangan lupa dipelajari untuk materi selanjutnya. Siapa tahu nanti Ibu bertanya di awal pembelajaran gitu. Kalau kalian sudah mempelajari materinya kan nanti kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang belum kalian pahami kan bisa langsung ditanyakan pada pertemuan selanjutnya di bab resonansi itu gitu ya. Terima kasih, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.